Oke Bray, selamat datang kembali. Jadi di depan gue sudah ada dua HP yang sesuai judul video bakalan kita compare ya. Sebelum itu tapi aku mau ngasih tahu kalau di sini kan ada dua HP, XZ2P sama XZ3. Di sini gue mau ngasih tahu kalau si XZ3 ini udah mati ya. Jadi posisinya udah nggak bisa dinyalain. Jadi yang bakalan kita compare di sini itu yang jadi di sini kita bakalan compare sebisanya aja dalam posisi mati, mungkin dari segi desain, look atau performa yang aku masih ingat sebelumnya. Cuman untuk example-nya aku nggak bisa ngasih karena ya ini dia tadi posisinya udah mati. Sayangnya inginnya udah mati, seandainya dua-duanya masih hidup ini cocok banget Bray buat di comparing gitu, karena kita tahu sendiri kan kalau XZ2 Premium sama XZ3 itu dari segi performance dia itu cuman beda-beda tipis aja. Tapi di sini kita coba compare dari segi bodinya dulu ya. Pertama dari bobotnya, dan kebetulan banget di sini aku ada timbangan digital. Kita langsung cobain aja. Soalnya banyak yang bilang kalau Sony ini terkenal sama bobotnya yang lumayan berat gitu ya. Oke, kita coba ubah ininya dari gram. Di sini posisinya sama-sama nggak pakai casing ya, soft case atau hard case dan lain-lain. Cuman nggak ada yang terpasang di sini kecuali hydrogel, dan untungnya dua-duanya sama-sama pakai hydrogel. Jadi itu mungkin hanya selisih beberapa gram aja. Di sini kita coba timbang satu-satu. Kalau menurutku sih lebih berat si XZ2P ya, tapi buat lebih jelasnya kita langsung coba aja. Oke, untuk Sony XZ3 Premium untuk Sony XZ3 ini punya bobot sebesar 195,9 gram, jadi hampir 200 gram. Kemudian XZ2 Premium di sini dia punya bobot sebesar, wow, di sini lumayan besar ya, 237,0 237 gram. Jadi sesuai dugaan sebelumnya bahwa yang ini emang jelas bakalan lebih besar gitu sih, bakalan lebih berat gitu sih bobotnya, karena dari bodinya aja dia udah besar banget coy, jauh ya, jauh. Oke, jadi dari segi bobot tadi, kalau misalnya kalian penyuka ponsel dengan bobot ringan, yang jelas si XZ3 ini lebih worth it daripada XZ2. Tapi kalau kalian lebih suka yang bobotnya besar, yang berat, yang bongsor di tangan, itu udah tentu si XZ2 Premium. Oke, kemudian kita lanjut ke compare selanjutnya ya, Bray. Mungkin ini video bakalan aku bikin singkat aja, cepat-cepat aja, karena orang bener-bener pengen tahu kan, nggak usah lama-lama gitu ya. Kemudian kita lanjut ke desain ininya nih. Untuk desain belakangnya sendiri itu seperti ini, Bray. Oh ya, sebelumnya aku mau ngelap lensa ini dulu karena mungkin kelihatannya kurang bagus ya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian kita compare dari segi ini. View di belakangnya ini kayak begini ya, teman-teman. Kalau misalnya ini aku kurang tahu juga varian si XZ2 Premium yang aku dapat ini silver atau black atau gimana, tapi yang jelas dia kalau dilihat dari jauh dia itu warnanya kayak black gitu, tapi pas kita giniin dia bakal mantulin cahaya kayak silver ala cermin gitu. Kalau yang ini bener-bener black tapi dia juga mantulin cahaya gitu ya, bukan black dove ya teman-teman. Tapi di sini perbedaannya adalah kalau untuk posisi fingerprintnya itu mereka sama-sama di tengah ya Bray, sama-sama jelek. Karena fingerprint yang bagus itu di bagian sini nih, 75% ke atas. Kemudian untuk variannya di sini Docomo sama AU sebenarnya tiga varian itu sama aja sih. Docomo, AU sama SoftBank itu nggak benar-benar kerasa perbedaannya, cuman beda tulisan di belakang sini aja, karena itu perbedaan provider aja ya bang. Kemudian untuk tulisan Xperia di sini sama-sama ada ya dia. Waduh, sorry banget di sini aku nggak bisa ngezoom yang jelas ya, mungkin kelihatan dari sini ada tulisan Xperia gitu di belakangnya. Kemudian yang uh, XZ3 ini juga ada tulisan Xperia sama tulisan kecil lagi di bawahnya. Tulisan di bawahnya itu SO strip 01L, kalau yang ini SOV 38 yang di sini ya, Bre. Tapi itu mungkin cuman kode gitu aja. Kemudian di sini sama-sama ada NFC-nya kan. Di sini cuman yang XZ3 ini nggak begitu kelihatan karena bodinya hitam banget.
cuman di sini dia ini kelihatan si XZ2 Premium. Kemudian untuk bleachnya sama-sama ada ya, bleachnya sama ini lagi yang di atasnya aku kurang tahu itu sensor apakah gitu, tapi yang jelas modelnya sama ya, modelnya ininya sama semua mereka ini. Cuman si XZ3 ini nggak begitu kelihatan aja karena gelap. Yang membedakan di belakang ini sebenarnya cuman kameranya aja sih dari segi itunya ya. Kalau si XZ3 ini cuman pakai single kamera, sedangkan XZ2 Premium ini udah pakai dual kamera. Cuman uniknya lagi, setelah aku tes kemarin kan aku juga udah nyoba ini, udah dibawa jalan-jalan juga kemana-mana, moto-moto gitu. Kemudian ini juga aku udah bawa, dan hasilnya itu setelah aku compare, aku ambil dari SD cardnya ini yang masih utuh, yang masih ada file-filenya itu, waktu aku compare hasilnya cuman beda-beda tipis aja bray. Jadi nggak ada yang kerasa bagus, nggak ada yang kerasa jelek. Jadi di sini aku kurang tahu sebenarnya fungsi dual kameranya ini apa, mungkin bokeh atau gimana gitu. Kemudian kita lanjut ke lebar belakangnya ya. Di sini kalian bisa lihat sendiri ya. Kalau si XZ3 ini sedikit lebih compact lah pokoknya. Tapi kalau si XZ2 Premium ini kayak susu bantal aja, jelek banget. Kemudian kita lanjut ke depan, udah kelihatan kan lebih lebar sama apa gitu. Cuman yang bikin XZ3 ini tetap laris itu karena layar edge-nya gini. Edge apa edgy gitu. Pokoknya layar-layar melengkung gini ya, kurva. Nah, dan ini kalau seandainya ini bisa nyalin bakal kelihatan premium banget bro ya. Apalagi kalau kita pakai wallpaper yang bagus-bagus gitu, yang terang-terang, dia bakalan lebih enak lah pokoknya dilihat. Karena kalau kita nggak scroll tuh dia bakal melengkung-melengkung gitu bro. Pokoknya kelihatan mewah banget lah, kayak teknologi yang dibenamkan itu nggak sembarangan. Sedangkan si ini X2 Premium ini cuma rata doang ya, nggak ada hal-hal unik yang bisa dibanggain dari dia. Untuk bezelnya itu si XZ3 ini lebih tipis daripada XZ2 ya. Jadi XZ2 Premium ini tebal banget, bezelnya segini, kayak ala iPhone gitu, mungkin dia ngikutin tebal-tebal. Kalau si XZ3 ini cuman 75% dari bezelnya ini aja lah ketinggiannya. Atasnya juga sama begitu. Kemudian untuk kamera depan, kalau si XZ2 Premium itu dia ditaruh di sini. Di sini apa di sini gitu. Pokoknya ini ada dua fungsi ya, entah satunya sensor atau kamera. Kalau si XZ3 dua-duanya ditaruh di sebelah kanan sini bray. Tapi untuk speaker depan sama-sama di sini. Sama untuk speaker bawah mereka juga sama-sama. Speakernya di mana? Wah, ini nih. Pas di bawah tulisan Sony ini ada garis agak kebuka gitu dikit bray. Jadi dia sama-sama tulis gitu. Kalau untuk slot SIM cardnya sama-sama di atas ya posisinya. Untuk si XZ2P di sini, untuk si XZ3 di sini. Kemudian di sini ada lubang apa gitu, sensor lah kalau nggak salah. Kemudian untuk di sisi kirinya mereka itu sama-sama free ya, berarti sama-sama nggak ada. Di sini ada garis antena gitu aja. Kemudian untuk sisi kanannya di sini mereka sama, ada garis antena. Kemudian cuman yang XZ3 ini lecet banget bro. Di sini ada tombol volume, kemudian di sini ada tombol power, kemudian di sini ada tombol kamera. Yap, ini dia salah satu fitur Sony yang cukup membanggakan. Dia ada sentuhan kecil yaitu tombol kamera di pojok kanan bawah, bukan di pojok sih, di sisi kanan bawah. Jadi di sini juga ada gambar kamera kecil. Kalau kalian lihat, sayangnya di sini HP yang dipakai ngerekam nggak begitu bagus ya. Kemudian kita lanjut ke bawahnya, dia ini sama-sama udah pakai Type C. Kemudian di pinggir sini ada garis antena. Di sini juga ada, di sini ada colokan USB Type C. Kemudian di sini ada lubang sensor juga mungkin ya. Kemudian kita lanjut ke dari segi feel di genggaman ya bro. Jujur kalau misalnya untuk HP utama, sebenarnya HP ini jelas lebih enak sih, selain kelihatan mewah sama elegan, jadi kayak lebih enak juga dipegang dan masuk kantong juga. HP ini masih muat-muat aja, walaupun kalau kita bandingin sama HP lain udah lumayan besar ya. Tapi kalau ini HP saat ini nggak ngotak banget coy. Kalau masuk di kantong, apalagi kantong mana yang kecil, itu bakalan susah banget. Jadi kalau dari segi mobilitas memang jelas lebih enak yang ini ya. Tapi untuk segi prosesor, dua-duanya ini sama aja bro, sama-sama Snapdragon 845. Kalau dari segi RAM-nya, nah ini dia nih yang membedakan performa dari XZ3 sama XZ2 Premium.
Itu sebenarnya dari segi performanya, Bray, bukan dari segi performa prosesornya sih. Kalau prosesornya itu mereka mungkin sama aja ya, kecepatan baca tulisnya dan lain-lain itu sama aja. Cuman yang membedakan adalah si EZ3 ini cuman tersedia varian RAM 4 GB untuk versi limbah Jepangnya, sedangkan si EZ2 Premium ini ada varian RAM 6 GB, bray. Nah, jadi 6 GB ini sebenarnya ngaruh banget. Selisih 2 GB itu ngaruh banget dari kedua HP ini. Karena aku sebelumnya udah nyoba main, bahkan di EZ3 ini kita coba buat ngejalanin Mobile Legend dengan grafis ultra ya, rata kanan gitu, bener-bener ngeframe gitu, bro. Di setiap match itu dia selalu ada lah kena ngeframe, sedangkan si X2 Premium ini bener-bener nggak ada kena frame sama sekali. Maka dari itu aku nyimpulin kalau kedua-duanya ini mungkin performanya sama, cuman si X3 ini sebenarnya butuh space RAM yang lebih besar buat ngejalanin aplikasi. Dua-duanya ini butuh space RAM lebih besar buat ngejalanin aplikasi, dan itu terkabulkan di X2 Premium yang punya RAM di atas 4 GB, yaitu 6 GB ya, tembus. Ada selisih 2 GB dari keduanya, sedangkan ini cuma 4 GB, dan itu bakalan sesak banget kalau dipakai buat ngejalanin game-game mobile zaman sekarang yang emang udah kayak makan RAM-nya itu nggak ngotak, bro. Pokoknya ya namanya juga Android ya. Android itu sistem manajemen RAM-nya nggak sebaik iOS, nggak sebaik iOS. Jadi kayak dia itu butuh space yang lebih besar karena mungkin pembersihannya atau manajemennya gitulah, pokoknya kurang bagus. Mungkin lebih bagus lagi kalau di sini di X3 ini dibenamkan fitur swap RAM macam aplikasi Vivo macam smartphone Vivo yang baru-baru rilis ini kan, dia ada fitur swap RAM-nya gitu. Mungkin kalau kalian bisa ngoprek mungkin itu bisa ditambahkan jadi agak lega dikit lah RAM-nya dari si XZ3 dari si XZ3 ini, mungkin bisa nyetarain X2 Premium tipis-tipis lah dari segi performa nantinya. Kemudian kita lanjut ke baterainya ya. Sebenarnya baterainya ini dari aku kan udah pernah nyoba kedua HP ini, jadi kayak udah bener-bener lama lah. Mungkin ini HP udah sebulan 2 bulan, dan ini juga udah hampir 2 bulan juga aku pakainya. Kalau dari segi baterai sebenarnya mereka ini sama-sama aja ya, bre. Dari segi baterai sama-sama aja, dan dua-duanya ini sama-sama cuman support single SIM doang. Ya benar-benar cuman bisa satu SIM. Kalau untuk email aman ya, bro, kalian gak usah takut, karena rata-rata toko online itu bakalan ngasih email yang maksudnya bakalan ngasih garansi software seumur hidup. Jadi kayak masalah email dan ngehapus bloatware itu biasanya mereka gratisin gitu, bro. Jadi kalian gak usah khawatir masalah itu, karena itu udah diatur lah sama mereka, para sealer mereka udah punya teknisi yang jago-jago buat ngatasin itu. Kemudian kita lanjut ke layarnya. Jadi yang bikin aku senang dari Sony ini, Brian, ini gak cuma satu Sony ya sebenarnya, dua-duanya ini juga ada. Dia itu ada mode ininya nih. Dia itu ada mode gambar gini, Brian. Jadi di sini ada 3 mode: professional mode, standar mode, sama super vivid mode. Nah jadi kalau kita makin ke bawah gini itu dia kayak makin cerah gitu warnanya, makin ke atas itu makin ya beda lah pokoknya. Ini mungkin cuma perbedaan saturasi sama kontras aja sih, tapi ini bakalan ngaruh banget, apalagi di layar AMOLED kayak si XZ3 ini. Sayangnya XZ2 Premium ini masih pakai layar IPS ya. Kalau di mode tadi itu kita aplikasikan di XZ3 ini bakalan enak banget, apalagi mode yang paling bawah tadi, mode super vivid mode, itu bakalan hidup banget warnanya di XZ3 ini karena layarnya AMOLED, jadi hitamnya itu bakalan hitam banget, pokoknya enak banget ya. Kemudian kita lanjut ke tadi, dari segi kamera aku sudah bilang ya kalau kualitasnya sama-sama aja, dan mereka ini sama-sama punya fitur yang benar-benar sama, bro. Jadi kalau kita buka gini, ini semuanya tampilannya sama, si ini sama si ini. Dari segi video juga di sini dia sama-sama punya fitur steady shot begini yang benar-benar bisa ngestabilin video gitu, dan di XZ3 ini juga ada. Jadi mungkin kita nggak perlu compare soal ini karena mereka cuman sama-sama aja. Yang jelas tadi itu ya perbedaannya, kalau kita tes performa menurutku masih lebih OP si XZ2 Premium ini. Kemudian dari segi itu lagi, oh ya kita coba bahas harga. Kalau dari masalah harga, mungkin ini sedikit lebih mahal, selisih 200 sampai 300 ribu gitu aja.
cuman ya itu cuman selisih-selisih karena mungkin karena itu layarnya AMOLED atau karena ini pakai layar yang melengkung gitu, jadi masih kelihatan premium sampai sekarang. Jadi harganya masih apa ya, masih tetap stabil ya. Kalian tahu sendiri kan mereka kalau HP yang desainnya premium itu bakalan lebih stabil harganya, kayak si XZ apa seri compact gitu yang ukurannya enak-enak gitu, itu harganya stabil bro menurutku. HP ini juga dari layarnya ini ya mungkin yang bikin dia tetap kelihatan mewah, jadi harganya tetap stabil karena kebanyakan orang itu menilai dari desainnya ini bro. Ngelihat dari desainnya, kalau mereka suka, mereka ini HP bakalan laris terus karena ya orang-orang emang suka desainnya. Sama kayak iPhone gitu lah bro, kalau dilihat dari luar kan mantep, makanya harga iPhone stabil mungkin karena itu juga sih kemungkinannya. Oke, jadi mungkin tadi itu kalau misalnya apa, untuk saya ingatku mungkin cuman itu aja sih yang bisa di compare antara XZ2 Premium sama XZ3 yang dalam kondisi mati seperti ini. Mungkin kita cuman bisa compare bagian luar aja sih. Kemudian di sini aku mau langsung ke kita tarik garis lurus kesimpulannya aja langsung. Yang jelas kalau misalnya kalian mempertimbangkan untuk beli kedua HP ini, ya di sini aku punya beberapa saran buat kalian yang memedulikan desain, kemudian dari size yang compact, kemudian kalian juga nyari kualitas layar yang enak di mata, yang kayak memanjakan mata lah pokoknya. Yang itu udah jelas banget sih XZ3 ini worth banget buat kalian guys, karena dari segi desain ini jauh lebih enak daripada ini ya. Ini kan bongsor banget gitu ya, kayak susu bantal, sedangkan ini kayak memanjang gitu dan enak lah pokoknya dipegang HP ini. Kemudian dari segi desainnya juga dia itu cakep banget kan, dari segi ukurannya juga udah enak, masuk kantong pas, apalagi layarnya udah AMOLED. Jadi kalau misalnya kita aktifkan fitur AOD-nya atau always on display, itu bener-bener kayak kita klik gini dia bener-bener nampilin jam atau tanggal gitu, bener-bener gelap gitu bray sekitarnya. Itu kayak ya layar luarnya itu bener-bener mati, jadi yang nyala cuman si angka-angka itu aja tadi. Itu benar-benar cakep sih kalau menurutku buat dijadiin HP utama ya. Sedangkan kalau kalian lebih mengutamakan performa kemudian feel dalam bermain gaming, kalau kalian mengutamakan performa dan feel dalam bermain game, si XZ2 Premium ini jauh lebih worth it daripada XZ3 bro. Karena apa? Di sini ya jujur ya bro, di sini waktu aku pertama kali nyoba main game di XZ3 ini, waktu kita ya langsung aja lah bilang misalnya main game yang ada map kecilnya di atas sini ya, entah itu Mobile Legend atau Free Fire, PUBG Mobile atau apa, waktu kita nganuin ini ngehalang banget bro. Justru layar lengkung, layar kurva atau layar edge itu sebenarnya menjadi penghalang untuk orang yang suka bermain game. Mungkin orang yang memedulikan desain mungkin ini layar nilai plus banget, tapi kalau buat gamer akut atau gamer keras, gamer haram kayak kita mungkin ini sebuah kemunduran yang sangat jauh guys. Layar melengkung begini itu sebenarnya nggak worth it dipakai buat main game. Sama selain nggak worth it buat main game, buat ngedit video juga bray, kurang enak sebenarnya layar begini. Dia layarnya yang pertama jadi kelihatan lebih kecil, kemudian kalau kita mau narik dari bawah gini, posisi tangan kita harus melengkung, jadi kayak kesangkut-sangkut gitu bray. Apalagi kalau di sini kalian pakai hydrogel atau anti gores yang kaca gitu, aku kurang tahu mungkin ada nggak tempered glass yang melengkung juga begini, mungkin ada ya. Ya saya aku coba pakai hydrogel aja, cuman kadang itu dia kayak kekerok gitu bro, keangkat-angkat. Cuman untungnya ini belum sampai sih. Nah di sini nih bro, kalau kalian pasang di sini ada hydrogel yang keangkat gitu ya. Di situ minusnya kalau kalian pakai layar melengkung begini. Sedangkan kalau di XZ2 Premium kalian buat main game itu benar-benar anteng aja gitu bro, karena bentuknya dia ngotak gini kan, jadi ya feel-feelnya kayak mirip-mirip iPhone 7 gitu lah kalau nggak salah. Karena iPhone tuh kan bezelnya tebal juga, jadi kalau kalian pindahan dari Apple mau ke sini mungkin worth it sih yang bezelnya tebal-tebal gini, karena kalian kan kebiasaan pakai HP-HP yang bezelnya tebal.
Jadi itu tadi ya, dari segi performa dan feel dalam bermain game ini jauh lebih enak daripada ini, dan ini jauh bener-bener gak enak bro. Cuman apa ya, kalau kalian buat sosmed-sosmed gitu mungkin ini pas-pas aja sih. Jadi kesimpulannya itu tadi ya bro, kalau misalnya sebenarnya dua-duanya ini worth it dengan harga segitu, yang mana ini mungkin harganya 2 juta lebih sedikit dan ini harganya 2 juta kurang sedikit, atau mungkin ada juga yang jual ini 2 juta pas. Jadi kalian tinggal pilih aja kalian lebih butuh mana, ini untuk desain kemudian ini untuk performa. Kalau dari segi kamera, baterai dan lain-lain itu kalian gak usah pertimbangan lagi bro, karena dua-dua HP ini sama. Oke, jadi mungkin di sini apa yang bisa aku ngasih tahu, yang bisa aku kasih tahu itu cuman segini aja. Semoga kalian bisa ketemu titik terangnya ya, yang masih bimbang antara dua HP ini. Karena kalau aku lihat-lihat di forum-forum Facebook itu banyak banget yang nanya enakan mana. Bahkan ada yang nanya enakan mana bang, Docomo atau AOA atau Softbank. Itu sebenarnya sama aja bro. Kalaupun ada perbedaan, di Docomo itu ada tulisan 4G plus, sedangkan di AU dan Softbank cuman 4G doang. Itu cuman perasaan kalian aja bro, karena aku udah nyoba mainin di Docomo ini, udah nyoba main game-game yang benar-benar butuh sinyal ya, game-game MOBA gitulah, Mobile Legend dan lain-lain. Itu benar-benar tulisannya 4G plus, tapi yang nge-lag dia tetap nge-lag juga bro. Dari segi sinyal gitu, nge-lag-nya pingnya tetap naik turun juga, karena memang sinyal Telkomsel saat itu lagi buruk. Jadi mau provider apapun itu sebenarnya sama aja sih. Itu cuman tergantung apa, cuman perasaan kalian aja gitu. Kalau ngelihat angka plus di samping 4G itu kayak kerasa lebih cepat, tapi itu sebenarnya sama aja. Jadi kalian gak usah peduliin variannya, mau Docomo, mau AU, mau Softbank gitu, kalian cari yang murah aja lah kalau menurutku. Tapi kalau misalnya kalian ada tahu lebih banyak dari yang aku sampaikan, bisa coret-coret aja di kolom komentar. Mungkin aku bakalan nanggapin, dan kalau menarik aku bakalan bahas lagi. Mungkin segitu aja, semoga kalian tercerahkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bye. Oke, bye.